Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para pendengar setia Radio Daes, para pemirsa MAJD TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa dalam acara kaji sore, dan sudah hadir di tengah-tengah kita bersama guru kita Kiai Haji Khairul Amin Sarjana Agama Al-Hafidh. Kita sapa. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terburu-buru sebenarnya Pak Kiai. Ya, semoga sedikit bisa manfaat untuk kita semuanya. Insya Allah, insya Allah. Di kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang keutamaan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan langsung bisa dipaparkan Pak Kiai. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya Allah wa nashkuruka ya Allah biqouli alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin wa nastaghfiruka ya Allah biqouli astaghfirullahal azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, terutama para pecinta Radio Daes, MAJD TV, Radio Gaul, dan juga sahabat modis serta saudara-saudara kita yang dalam perjalanan untuk pulang ke rumah dari kerja, atau mungkin yang sedang lembur di kantor maupun di pabrik, ya, yang sambil mendengarkan kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran, kesuksesan dan hasil maksud dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sore hari ini, kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari kitab Lubabul Hadis, yaitu bab yang ketiga, keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita sering membaca Bismillahirrahmanirrahim ini, sering ya. Jadi sangat-sangat sering, bahkan itu sudah menjadi kebiasaan kita atau sudah menjadi rutinitas kita ketika kita melakukan sesuatu, ya. Karena terbiasanya, maka kita sering mau minum saja, belum meniatkan diri membaca bismillah sudah otomatis keluar Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan juga demikian, mau bepergian juga demikian. Ini menunjukkan bahwa kebiasaan baik itu akan selalu terkawal, ya, oleh diri kita sendiri. Sebelum orang lain menasihati, sebetulnya kita sudah menasihati diri kita sendiri. Dari kebiasaan-kebiasaan inilah, kalau kebiasaan itu baik, maka insya Allah Allah akan berikan kepada kita falahum ajrun ghairu mamnun, yaitu pahala yang tidak akan ada putusnya, seperti itu. Di dalam kitab Lubabul Hadis diterangkan al-babus tsalits fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketiga adalah tentang fadilah bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dabas syaiton kama yadubur rasos alan nar. Artinya, tidaklah seorang hamba mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kecuali melelehkan setan seperti melelehnya timah di atas api. Nah, ini bismillahirrahmanirrahim ini adalah sebuah perisai, ya. Jadi atau sebuah semacam gacok gitu ya, atau senjata, ya, untuk melelehkan setan seperti melelehnya timah dari atas apinya. Jadi kalau besi itu kita atau timah kita bakar di atas kobaran api yang begitu besar gitu ya, sampai berapa derajat gitu ya, maka nanti akan meleleh, ya, timah itu akan meleleh. Begitu pula ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, maka setan itu akan meleleh sebagaimana melelehnya api di atas timah di atas api itu. Sehingga bismillahirrahmanirrahim ini kita rutinkan setiap kita akan melakukan kebaikan. Secara otomatis ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, maka setan itu akan lari terbirit-birit karena dia kebakar gitu ya.
Kecuali kalau bismillahnya itu buat mainan gitu ya, atau hanya sekedar kamuflase atau tidak meniatkan diri untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bismillahnya tidak dengan ikhlas, itu maka mungkin juga panasnya akan lain gitu ya. Ibaratnya api itu ya tidak berkobar ya. Bahkan kadang-kadang kita bismillahirrahmanirrahim tapi justru melakukan hal-hal yang tidak baik. Musyawarahnya dibuka dengan bismillah, tapi di dalam musyawarah tersebut isinya berantem, kemudian berdebat yang tidak ada dasarnya, atau kemudian di situ ngerasani orang yang tidak hadir misalnya. Wah, itu nanti setan akan nimbrung, bismillahnya nggak kepake itu ya. Nah, maka kebiasaan bismillahirrahmanirrahim ini menjadikan senjata ya bagi umat Islam untuk mengusir setan gitu ya. Dulu itu ada seorang perempuan punya karomah ya. Perempuan ini punya suami, kemudian kalau apa-apa bismillahirrahmanirrahim, apa-apa bismillahirrahmanirrahim. Terus suaminya ini jengkel lama kelamaan. Ini ya ono ya ini kok bismillah, pagi bismillah, sore bismillah, siang bismillah, malam bismillah. Jadi jenuh gitu ya. Dia mendengarkan kalimat bismillahirrahmanirrahim itu bosan gitu ya. Bosan itu bahasa gaulnya gabut. Maka kemudian dia ngetes fadilahnya atau manfaatnya bismillahirrahmanirrahim ini apa sebetulnya. Maka dia ngetes, dia titipin jamnya ke istri. Nah, kemudian dia masuk jeding itu ya WC kamar mandi gitu ya. Nah, dia pamit mau mandi, Bu, tolong jagain atau titip jam tangan gitu ya. Maka ketika jam tangan ini dimasukkan ke almari gitu ya, diintip sama suaminya dari kamar mandi. Oh, ternyata ditaruh di situ di lemari. Maka ketika istrinya tadi itu ke dapur masak, dia keluar dari kamar mandi karena tadi bukan karena untuk apa-apa, karena memang hanya ngumpet gitu ya, ngintip gitu. Kemudian diambillah jam itu dan dibuang ke sumur ya, dibuang ke sumur. Otomatis hilang secara lahiriah gitu ya. Setelah dia keluar dari kamar mandi, kemudian dia tanya gitu ya sama istrinya, Bu, ayah atau papa gitu ya mau pergi kerja gitu ya, mana jam tangannya? Kemudian istri tadi mau mengambil di lemari tadi, dibukalah pintu lemari dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dan ternyata jamnya itu masih ada di dalam gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dari kejauhan suaminya kono mocono bismillah gitu, hilang jamnya gitu. Ternyata ketika dibuka ternyata jamnya masih ada di situ. Subhanallah ya. Ini karomah yang dimiliki oleh seorang istri yang solehah yang merutinkan lafadz bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini mungkin kejadian tidak semua ya. Artinya karomah itu bisa terjadi kepada siapa yang ditunjuk oleh Allah, dan itu hanya sekali untuk percontohan. Kalau selalu seperti itu ya dolanan terus gitu ya. Maka mukjizat, karomah itu datang hanya sekali. Kalau toh iya nanti ada kasus yang lain, bukan terus dolanan seperti itu terus ya. Nah, seperti itulah. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu secara lahiriah saja seperti itu bisa menjadikan karomahnya itu terlihat gitu ya. Apalagi secara batiniah, hakikiyah gitu ya. Itu bahwa bismillahirrahmanirrahim itu bisa mengusir setan, melelehkan setan sebagaimana melelehnya timah di atas kobaran api. Kemudian mangkola bismillahirrahmanirrahim, qala sallallahu alaihi wasallam, marrotan lam yabqa min dunubihi dzarrah. Nabi bersabda, barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim walaupun sekali, maka tersisa dosa-dosanya tak tersisa dosa-dosanya sedikit pun. Oh, ini ternyata juga bisa ngimbangi istighfar ya. Jadi apa-apa mau bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu bisa menghilangkan dosa-dosa. Tentunya di sini saya tambahkan tentunya dosa-dosa kecil ya. Kalau dosa besar itu memang harus
taubatnya itu dengan cara lain ya. Jadi artinya berjanji tidak mengulangi, kemudian dia harus mandi besar, kemudian dia sholat taubat. Kalau ada hak adami ya harus dikembalikan kepada yang bersangkutan. Kalau membunuh orang ya harus dikisos. Kalau mencuri ya harus dipotong tangannya. Kalau berzina harus dirajam. Itu dosa-dosa besar ya. Jadi dosa-dosa kecil ini akan hilang dengan kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin itu dulu Mas Arya. Oke, siap. Baik, kaum muslim bagi Anda yang ingin langsung bertanya boleh di 082133670000 atau di 0246746352. Yang pertama Pak Kiai, tentang kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kapan sih Pak Kiai turunnya kalimat ini Pak Kiai? Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim ini turun bersamaan dengan surat Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini sendiri itu juga berbeda pendapat kapan turunnya. Ada yang mengatakan sebelum Iqra atau Al-Alaq 1 sampai 5 itu Al-Fatihah dengan disertakan Bismillahirrahmanirrahim sudah turun sebelumnya. Cuman yang populer secara resmi lah mungkin itu surah Al-Alaq ya. Kenapa demikian? Ini kata guru saya itu kalau Bismillahirrahmanirrahim itu ada di dalam surat Al-Fatihah, sementara Al-Fatihah ini merupakan rukun dari sholat, dan sholat ini diwajibkan oleh Allah sebelum Rasul diturunkan oleh Allah wahyu surah Al-Alaq. Ini berarti artinya surat Al-Fatihah sudah turun terlebih dahulu, karena Al-Fatihah ada di dalam bacaan sholat ya. Al-Fatihatu lima quri'atlah atau ini la sholata liman lam yakro bi fatihatil kitab. Nah ini yang tepat itu. Tidak ada sholat yang di dalamnya tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah sementara Al-Fatihah ini turun itu ada bismillahnya ya. Semua masyhur ulama setuju dengan Bismillahirrahmanirrahim itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Tapi ada yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini ada yang mengatakan ayat yang pertama sampai ke-7 itu diwajibkan atau rukun, menjadi rukun untuk dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengatakan tidak wajib dibaca. Kemudian yang terakhir di ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu juga ada yang membagi dengan 2 ayat ya. Siratal ladzina an'amta alaihim itu 1, ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu 1 lagi. Jadi ayat yang ke-7. Ini maka disebut sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Itu artinya Al-Fatihah ini sudah pernah turun sebelum surah Al-Alaq. Itu artinya kalau Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahimnya itu adalah bagian wa ayatum minha gitu ya, bagian daripada surat Al-Fatihah, maka berarti turunnya Bismillahirrahmanirrahim itu bersamaan dengan surat Al-Fatihah sebelum surah Al-Alaq. Ya itu ada beberapa versi sih sebetulnya. Melanjutkan nih Pak Kiai ya, tentang kalimat atau bacaan Bismillah ini ketika di awal surat, apakah ini menjadi salah satu di Al-Quran itu Pak Kiai, salah satu surat ayat tersebut? Selain Al-Fatihah itu tidak ya. Jadi kayak surah Ali Imran itu tidak, Bismillahirrahmanirrahim tidak masuk. Kemudian surat An-Nisa, Al-Maidah itu tidak masuk ya. Apalagi surah Al-Baro'ah atau At-Taubah itu bahkan ketika membaca Bismillah itu malah di awal itu haram hukumnya. Haram membaca Bismillah. Kalau di tengah itu hukumnya makruh ya. Maka di dalam Al-Quran itu tidak ada Bismillahirrahmanirrahim di surat Al-Baro'ah atau At-Taubah. Langsung ditulis Baro'atum minallahi wa rasulihi. Ya, kalau ada di sebelah kanan itu adalah ta'awud ya, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Dulu pernah terbitan Al-Munawwar gitu ya, itu ada di sebelah kanan agak miring tulisannya itu. Di situ ada ta'awud, ta'awudnya agak panjang itu. Ya, sekarang mungkin terbitan itu sudah tidak ada, mungkin terbitan-terbitan yang lain tidak tahu ada apa tidak, tapi dulu itu memberikan kode jangan membaca Bismillah tapi bacalah
yang ada di sebelah pojok kanan itu pengganti Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada ta'awud tapi agak panjang. Di surat At-Taubah tadi Pak. Surat At-Taubah itu. Jadi secara umum Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk ayat Al-Quran kecuali di surat Al-Fatihah seperti itu. Baik, selanjutnya Pak Kiai, tentang kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini, apakah ada makna yang sangat mendalam dengan kalimat ini Pak Kiai? Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim ini kan ringkasan dari semua yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran 30 juz diringkas di surat Yasin. Yasin di ayat kursi. Ayat kursi merupakan seperti jantungnya Al-Quran. Kemudian ayat kursi ada di surat Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah dirangkum lagi pada Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu dirangkum lagi di huruf ba. Ya. Dan di huruf ba-nya ini dirangkum lagi, diringkas lagi di titiknya. Jadi titiknya itu rangkuman dari semua apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena titik itu juga penting. Nah, ketika kita mau menulis apa saja, maka kan kita mulai dari titik. Kita mau nulis ba, ta, ha, jim, ha, ho, dal, dal itu dari titik dulu. Mau bikin dal tinggal melengkungke, mau bikin ba tinggal melengkungke, mau pokoknya dari titik dulu kan. Maka titik ini adalah rangkuman dari semua ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul Karim seperti itu. Iya. Selanjutnya Pak Kiai, tentang bismillah ini. Kenapa Allah menyematkan antara Rahman dan Rahim Pak Kiai? Apa perbedaannya Pak Kiai? Baik. Ini menarik sekali ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini ada kalimat yang nanti di dalam surat Al-Fatihah juga terulang kembali ya, Ar-Rahmanirrahim. Padahal sebelumnya sudah ada Bismillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan bahwa semua Asmaul Husna itu rajanya itu ada di Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena Rahman Rahim Maha Pengasih dan Penyayang, supaya pada ingat gitu ya. Awake dhewe berlumuran dosono itu tetap Gusti Allah Maha Rahman Maha Rahim. Itu supaya orang itu nggak putus asa. Atta ibminad dzambi kaman la dzambalah. Orang yang punya dosa kemudian dia bertobat dalam dosanya, maka sama dengan orang yang tidak punya dosa. Sehingga ketika ada orang itu kemudian putus asa dari rahmat Allah, seakan-akan dosanya tidak terampuni, maka justru Allah malah geding. Geding aku. Allah malah marah, murka, karena sebetulnya Allah punya sifat Rahman dan Rahim. Kalau ada orang terlalu kenceng, terlalu ekstrim, terlalu keras gitu ya, itu sebetulnya ngelangkai sifat Rahman Rahim Gusti Allah. Maka kata guru saya, Gusti Allah kuwi jembar rahmate, jembar pangapurane. Waktu saya dengar kalimat itu dari guru saya, Gusti Allah kuwi jembar pangapurane, itu langsung maknyes gitu ya. Banyak di sekitar kanan kiri saya itu yang nangis waktu itu. Gusti Allah kuwi jembar pangapurane. Jadi ada tamu sowan kiai curhat gitu ya, punya salah dengan orang tua atau punya salah dengan keluarga, atau mungkin pernah melakukan sesuatu yang tidak baik, kemudian dia tobat. Kemudian dia merasa kayak selalu dihantui rasa bersalah dan berdosa sepanjang sepanjang tahun, sepanjang hari gitu ya. Maka dia sowan kepada kiai, maka kiai saya harus hanya mengatakan Gusti Allah kuwi jembar pangapurane. Loh, kalimat Jawa sithik tok itu bisa nembus sampai dia tuh nangis terseguk-seguk gitu ya. Itu karena kalimat guru kita itu yang kadang-kadang bikin ketika ada orang yang hatinya bersih mengucapkan kalimat yang bagus itu bikin adem. Gusti Allah kuwi Pak Mas jembar pangapurane, ngono tok itu sudah membikin orang itu adem gitu ya. Nah, bagaimana dengan orang yang terlalu ekstrim, dosamu terlalu besar, Allah tidak akan mengampuni dosamu, justru Allah malah sifatnya dilangkai oleh dia. Dulu kan ada itu, ada orang keinjek kepalanya, padahal waktu sholat loh itu. Kemudian selesai, dia nengok dan dia ngomong, Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Saya lagi sholat, kamu injek kepala saya. Allah tidak akan pernah ngampuni dosa kamu. Maka kemudian ada suara atau yang
menyampaikan bahwa Nabi waktu itu Nabi siapa gitu ya, itu kemudian menyampaikan bahwa dosa kamu ya wahai yang menginjak diampuni oleh Allah, sementara kamu yang sujud yang diinjak kepalanya kamu kembali ke nol. Kenapa bisa begitu Kiai? Maka Nabi tadi mengatakan kamu telah melangkai sifat Ghafur Allah, sifat Rahman, sifat Rahimnya Allah. Jadi Allah itu mempunyai sifat yang kebalikannya. Ada innallaha ghafurur rahim, ada innallaha syadidul iqab. Gusti Allah paring ngapura, Gusti Allah ngei siksa. Nah, kamu sementara menggunakan hanya satu saja. Gusti Allah mbok isnatke, mbok sandarke kalimat Gusti Allah untuk mengklaim orang lain. Barangkali kamu mengatakan seperti itu karena kamu nggak terima kepala kamu diinjak, bukan karena Allah. Kamu nggak terima, kamu sedang sujud, diinjak oleh manusia, oleh orang lain, maka karena dia nggak sopan, kamu terasa terhina, kamu merasa rendah, maka kemudian kamu gembol atau menyandarkan kalimat Allah untuk mengklaim bahwa orang tersebut masuk ke dalam neraka selama-lamanya dan Allah tidak akan mengampuni. Ini nggak boleh. Jadi Allah punya sifat maha pengampun, karena dia nggak sengaja, boleh jadi Allah mengampuni kan. Maka ada lagi kisah Sayyidina Ali waktu mau membunuh musuh gitu ya, orang kafir sudah terhunus di lehernya. Kemudian orang kafir tadi itu ngeludahi gitu ya, kena mukanya Sayyidina Ali, justru nggak jadi dibunuh, ditarik lagi pedangnya. Dan temannya atau sahabatnya Sayyidina Ali mengatakan, Ali kenapa nggak kamu bunuh? Wah, sekalian saja mumpung gitu ya. Maka Sayyidina Ali mengatakan, aku khawatir membunuhnya bukan karena Allah, tapi karena aku marah karena aku diludahi. Sampai segitu loh. Itu kalau kita santine gitu ya, nggak ngeludahi aja gitu ya, apalagi diludahi. Tapi karena takut salah niat, berubah niat, maka kemudian diurungkan, nggak jadi bunuh. Nah, ini menunjukkan bahwa niat itu penting sekali. Melanjutkan nih Pak Kiai, tadi disampaikan Pak Kiai bahwasanya bismillah ini juga sebagai penggugur dosa kecil nih Pak Kiai. Apakah bismillah ini bisa menjadi salah satu zikir untuk kita Pak Kiai? Ya, bisa. Maka seperti tadi yang kita ceritakan tentang ibu rumah tangga tadi, yang apa-apa bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Karena itu seperti sandi Mas Arkaya. Jadi gini, kita itu punya koper, jenengan punya koper, saya punya koper. Jenengan pernah umroh, mesti punya koper. Waktu ada nomor-nomornya kan, mesti ada sandinya, 321 atau 214 misalnya, ada sandinya. Nah, sandi itu kan yang bisa buka adalah kita yang tahu, gitu ya. Jadi ketika kita mengamalkan sesuatu, boleh jadi yang mandi adalah bismillahirrahmanirrahim, boleh jadi adalah astagfirullahaladzim istighfarnya, boleh jadi yang mandi adalah sholawatnya. Tergantung sandi yang kita miliki itu apa, seperti itu. Jadi kalau ada seorang kiai yang memberikan ijazah kepada kita, kalau kepengen lancar rizkinya baca ya latif 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 17 kali tanpa nafas. Yaitu sandinya memang itu. Jadi tidak boleh 16 kali, tidak boleh 18 kali. Karena memang sudah disematkan sebanyak 17 kali. Itu kata sandi. Kalau kurang dari itu, ya berarti nggak bisa kebuka gitu ya. Kebukanya pintu-pintu yang lain gitu. Karena sandinya itu. Jadi boleh jadi bismillahirrahmanirrahim ini bisa jadi perisai atau kata sandi atau obat bagi orang yang mengamalkannya. Mungkin kalau obat itu generik ya, atau obat di mana dia itu mandi orang lain nggak mandi gitu ya. Tapi bismillahirrahmanirrahim memang ada hadisnya itu ya. Jadi kullu mri'in dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Setiap perbuatan yang baik yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim maka putus. Putus apa? Putus keberkahannya. Jadi sandinya itu adalah bismillahirrahmanirrahim yang kita baca sebelum kita melakukan kebaikan. Sebelum kita melakukan kebaikan ada kata sandi. Kata sandinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Setelah melakukan kebaikan
ada kata sandi. Kata sandinya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau ada doa-doa mau masuk kamar mandi, keluar, kemudian mau tidur, bangun tidur, mau makan, setelah makan, itu semua sebetulnya adalah intinya di bismillah. Karena segala sesuatu yang baik yang diawali dengan bismillahirrahmanirrahim mesti apike. Selesai alhamdulillah mesti apike. Jadi andai kata tidak hafal doa-doa yang tadi, mau makan, mau tidur, mau keluar dari rumah, asal kita bismillahirrahmanirrahim sudah mewakili seperti itu. Lanjutkan Pak Kiai. Artinya masih banyak, mungkin ini nanti beberapa kita tutup. Tentang bismillah nih Pak Kiai. Ketika kita melafalkan sesuatu seperti itu di hadapan orang lain nih Pak Kiai, tibanya itu pandangan mereka itu pamer, ria dan seperti itu Pak Kiai. Bagaimana cara kita melafalkan agar orang lain itu tidak mempunyai pemikiran seperti itu? Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim ini bisa kita baca pokoknya obai lambe gitu ya, atau lamat-lamat gitu ya. Umi lah orang Jawa mengatakan. Jadi tidak harus kita selalu lafatkan dengan keras. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tapi kayaknya ini sudah menjadi hal yang umum sih, karena hanya bismillahirrahmanirrahim ini sering kita dengar, apalagi di Indonesia. Itu kalau mau buka bismillahirrahmanirrahim, nah itu ya. Kalau rodok-rodok guyon bismillahirrahmanirrahim, itu nggak ada yang bilang pamer itu, saya kira. Kalau ada yang bilang pamer karena memang dia asing dengan kalimat itu ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, kalau kita mau menjaga hati kita, ya kita membacanya dengan sir, dengan pelan, setidaknya terdengar oleh telinga kita sendiri. Terakhir Pak Kiai, tentang hikmah di balik kalimat bismillahirrahmanirrahim. Jadi hikmahnya banyak sekali. Salah satu tadi yang kita sampaikan di dalam kitab Lubabul Hadis, fadilahnya adalah bisa ngusir setan atau melelehkan iblis dari tubuh kita. Coba kita melihat ya, misalnya ada orang meruqyah gitu ya, itu mau baca apa saja di dalam Al-Quran mesti diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah itu juga menjadikan kebiasaan-kebiasaan kita itu terkawal gitu ya. Kebiasaan yang buruk itu menjadi baik kalau kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Orang mau apa saja bismillahirrahmanirrahim itu baik terdengar maupun tidak, kalau sudah spontan itu, kalau sudah menjadi kebiasaan, maka Allah akan selalu memberikan pahala yang tanpa putus. Yang tadi saya sampaikan, falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi tidak akan terputus karena kita sudah melafadzkan bismillahirrahmanirrahim ini dengan kebiasaan yang ada seperti itu. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Kiai atas ilmunya untuk kita semuanya kaum muslim, dan saatnya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga kita bisa berjumpa kembali dengan kesempatan segenap kru MAJT TV dan juga dibantu oleh anak-anak. Terima kasih banyak. Wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.